Hujan deras mengguyur kampung kecil di pinggir kota. Angin berdesir membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Di balik sebuah rumah kayu reot beratap seng karatan, seorang wanita bernama Ratna duduk memeluk lutut. Usianya baru 36 tahun, tapi kerutan di wajahnya membuatnya tampak seperti wanita paruh baya. Tubuhnya kurus, pipinya tirus. Matanya sembab karena kurang tidur dan menangis diam-diam semalaman. Di sudut ruangan yang lembab dan pengap, Bayu, anak sematawayangnya, terbaring lemah. Suara napasnya berat, tubuhnya menggigil. Demam yang tak kunjung turun membuatnya semakin pucat. Ratna memeriksa kening Bayu dengan tangan yang gemetar, panasnya makin tinggi. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil menahan tangis yang nyaris pecah. 3 hari sudah Bayu sakit. Sejak batuk-batuk kecil berubah menjadi demam tinggi, Ratna hanya bisa memberi air hangat dan mengompres dengan kain basah. Obat? Tak ada uang. Makanan bergizi? Bahkan beras pun habis sejak kemarin. Ia sempat meminjam ke warung, tapi semua menolak. Mereka tahu Ratna tak mampu bayar. Hutangnya pun sudah menumpuk. Ratna menatap beras terakhir yang ia cuci semalam, hanya cukup untuk setengah piring. Tapi Bayu tak mau makan. Mulutnya pahit karena demam. Ratna menahan lapar sejak kemarin. Kini perutnya melilit, tapi rasa lapar itu terkalahkan oleh rasa takut kehilangan anak satu-satunya. Pagi itu, Ratna menguatkan diri. Ia memakai sandal jepit usang dan payung sobek, lalu pergi ke rumah tetangga satu persatu. Rumah Bu Lilis ditolak. Rumah Pak Roni tidak dibukakan pintu. Rumah Bu Heni hanya diberi air minum. Tidak satu pun dari tetangga yang bersedia memberi bantuan lebih dari kata, "Sabar ya, Mbak Ratna, semoga cepat sembuh Bayunya." Tubuh Ratna basah kuyup. Sandalnya rusak. Tangannya menggigil saat memegang gagang pintu rumahnya sendiri. Saat masuk, ia melihat Bayu sudah muntah di tikar. Suaranya lemah memanggil, "Ibu, dingin." Air mata Ratna tak bisa dibendung lagi. Ia berlutut dan memeluk Bayu, meski tubuhnya sendiri sudah menggigil karena hujan. "Ibu di sini, Nak. Ibu di sini." Hari itu langit semakin gelap. Hujan tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Di luar, suara tawa anak-anak bermain air membuat Ratna semakin merasa terasing. Ia seperti makhluk tak kasat mata, tak dianggap, tak dihiraukan. Orang-orang tahu ia janda. Mereka sering berbisik dan menuduh macam-macam. Bahkan sebagian tetangga menyangka Ratna berpura-pura miskin untuk minta-minta. Malam datang. Ratna menyalakan pelita kecil karena listrik diputus sebulan lalu. Ia menyelimuti Bayu dengan sarung. Di sudut ruangan, ia duduk diam, hanya menatap gelap. Suaminya meninggal karena kecelakaan proyek 2 tahun lalu. Sejak saat itu, hidupnya seperti tercebur dalam lubang gelap tak berdasar. Dalam hati, Ratna hanya bisa berdoa, "Ya Allah, jangan ambil anakku. Ambil saja aku. Tapi jangan anakku." Air matanya menetes di tangan yang terlipat. Ia mencoba menahan suara isaknya, takut membangunkan Bayu yang baru saja tertidur. Tapi rasa sakit dalam dadanya tak bisa dibendung. Ia merasa gagal menjadi ibu. Gagal menjadi manusia. Dunia terasa begitu kejam. Entah pukul berapa malam itu, Ratna sempat tertidur sebentar di lantai. Tapi suara batu keras Bayu membuatnya terbangun. Ia segera menghampiri anaknya, mengompres dahi dengan kain yang dingin, dan mencoba menyuapinya sedikit air. Tapi Bayu memalingkan wajah,
tubuhnya makin lemas. Ratna sadar, jika dibiarkan, Bayu bisa kejang, bisa koma, bisa ia tak sanggup membayangkan. Ia tak bisa diam lagi. Besok ia akan cari bantuan. Apapun. Dari siapapun. Ia harus menyelamatkan anaknya. Meskipun itu berarti harus mengorbankan harga dirinya. Pagi masih berkabut. Ratna tak tidur semalaman. Ia duduk diam di samping Bayu yang masih panas. Saat matahari mulai naik, ia menatap langit dengan mata kosong. Dalam hati, ia tahu, ia tak bisa menunggu mukjizat jatuh dari langit. Maka dengan berat hati, ia mengenakan jilbab dan daster bersih terakhir, lalu membopong Bayu yang lemas, menuju rumah Pak Darto, tetangganya. Pak Darto tinggal di rumah berdinding tembok kokoh, kontras dengan rumah warga lainnya. Ia duda tua, pemilik toko bangunan di pasar. Banyak orang segan padanya. Ketika Ratna mengetuk pintu, suara dalam rumah menyahut. "Siapa pagi-pagi begini?" Pak Darto membuka pintu dengan wajah mengantuk, namun langsung berubah saat melihat Ratna basah kuyup dan membawa anaknya. "Ada apa, Bu Ratna?" tanyanya datar. Ratna menjelaskan singkat sambil tertunduk. Ia hanya meminta tumpangan motor ke klinik. Darto menatapnya beberapa detik, lalu berkata pelan, "Aku bisa bantu lebih, kalau kamu juga bantu aku." Ratna tak paham maksudnya, hingga Darto berkata perlahan, "Maksudku, kamu mau jadi teman ngobrol, teman malam." Ucapan itu membuat Ratna diam membeku. Dunia seakan berhenti berputar. Ia tahu, bantuan itu bukan sekadar tumpangan atau uang. Ada harga mahal yang harus dibayar. Dengan suara tercekat, Ratna mengangguk pelan. Ia hanya ingin membawa anaknya ke klinik dulu. Darto memberinya uang dan mengantar mereka berdua dengan motor. Tapi sepanjang jalan, Ratna diam. Hatinya seperti ditikam berkali-kali. Ia merasa sangat kotor, meski belum terjadi apa-apa. Malam datang. Bayu sudah mendapat suntikan penurun panas di klinik. Suhunya turun, meski belum stabil. Di rumah, Ratna duduk di ujung tikar. Hatinya remuk. Ia teringat tawaran Darto tadi siang, dan kata-kata yang terngiang, "teman malam." Apakah kehormatan wanita semurah itu? Ia menatap Bayu yang tertidur. Wajah anak itu seperti malaikat kecil yang tak tahu apa-apa. Ratna menangis pelan sambil menggenggam tangan mungil anaknya. "Maafkan ibu kalau ibu harus melakukan hal yang tidak pantas. Ibu cuma ingin kamu tetap hidup." Pagi harinya, Ratna bersiap. Ia mengenakan pakaian paling layak yang dimilikinya. Rambut disisir rapi. Wajahnya kaku. Ia berjalan menuju rumah Pak Darto. Setiap langkah terasa berat. Dalam hati, ia terus berdoa, semoga Tuhan mengampuni. Ia bukan wanita nakal, hanya seorang ibu yang terpojok. Sesampainya di rumah Darto, pria itu sudah menunggu. Ia menyuruh Ratna masuk. Rumah itu wangi, rapi, dingin. Ratna berdiri kaku di depan pintu. Darto menatap tubuh Ratna dari atas ke bawah. Ia hendak melangkah, namun tiba-tiba berhenti. Darto mendadak terdiam. Darto terpaku melihat Ratna. Bukan karena tubuhnya, tapi karena luka di kakinya, tatapan kosong, dan cara dia berdiri penuh malu. Tiba-tiba ia merasa jijik, tapi bukan kepada Ratna, melainkan pada dirinya sendiri. Suasana hening. Ratna memejamkan mata, siap menerima nasib. Tapi yang terjadi justru tak terduga.
Darto mundur, menutup kemejanya, lalu berkata, "Maaf, saya nggak bisa. Kamu ibu yang luar biasa. Saya salah." Ia menyuruh Ratna pulang dan memberikan uang tambahan untuk membawa Bayu ke rumah sakit sungguhan. Darto mengantar mereka dengan mobil pribadinya. Sepanjang perjalanan, Darto diam. Hatanya penuh penyesalan. Untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, ia merasa kecil. Di ruang tunggu rumah sakit, Darto duduk menunduk. Ia teringat mendiang istrinya yang dulu wafat karena kanker. Sejak saat itu, ia menjadi sinis, dingin, dan menutup hati. Tapi hari ini, seorang janda miskin membuatnya sadar, ia hampir kehilangan nurani. Ratna menemui Darto di lobi. Ia membungkuk dan berterima kasih. Tapi Darto justru menatapnya dengan mata berkaca. "Mulai sekarang, biar saya bantu hidup ibu dan Bayu, bukan karena saya kasihan, tapi karena saya sadar, saya salah selama ini." Darto mulai berubah. Ia pulang ke rumahnya malam itu, menatap foto istrinya, lalu berkata, "Terima kasih sudah menegurku melalui wanita itu." Ia menangis. Tangis seorang pria tua yang akhirnya bertobat. Beberapa bulan kemudian, Ratna bekerja di toko Darto. Ia bukan lagi wanita tertuduh, tapi sosok panutan. Bayu sehat dan ceria. Ratna kini bisa menabung, bahkan membantu tetangga lain yang kesusahan. Darto mengubah tokonya menjadi tempat kerja bagi janda dan ibu tunggal. Ia mendirikan program bantuan untuk wanita yang tak mampu. Ia menjadi dermawan yang tidak sekadar memberi, tapi memperbaiki hidup. Kisah Ratna tersebar. Ia bukan pahlawan besar, tapi pahlawan bagi anaknya. Ia mengorbankan diri, bukan untuk uang, tapi demi hidup anak yang ia cintai. Dan karena itu, Tuhan mengangkat derajatnya. Dalam hidup, kita tak pernah tahu seberapa kuat hati seorang ibu, sampai kita melihat sendiri bagaimana ia rela mengorbankan harga dirinya demi nyawa anaknya. Dan seringkali, justru di saat kita paling putus asa, Tuhan kirimkan keajaiban melalui cara yang tak pernah kita duga. Kalau kisah ini menyentuh hati kamu, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan. Dan subscribe sekarang juga agar kamu gak ketinggalan kisah inspiratif lainnya dari channel ini. Kami akan terus hadirkan cerita yang bukan hanya menghibur, tapi juga mengingatkan kita tentang arti cinta, pengorbanan, dan harapan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum.